Oke, silakan Bapak Ibu. Oke, terima kasih Pak. Selamat sore Pak. Selamat sore Bu. Ya, ada apa ini Bu? Sore-sore menghubungi saya. Ada apa ya Bu? Ada bisa saya bantu Bu? Ya, terima kasih Pak atas waktunya. Begini, saya ini ada keluh kesah sedikit kepada Bapak. Dengan saya berkeluh kesah, siapa tahu nanti saya bisa mendapatkan pencerahan, begitu ya Pak ya. Ini Pak, Oh iya. di sekolah kan kita biasanya kan ngajar ya sama anak-anak kan ya. Di sini Ya. saya agak menerapkan pembelajaran berdiferensiasi proses, Pak. Ya. Jadi saya ingin tahu bagaimana caranya nanti untuk pembelajaran berdiferensiasi proses itu bisa dilaksanakan dengan maksimal begitu, Pak. Karena di sekolah saya salah satunya fasilitasnya kurang memadai, terus guru-guru juga untuk ahlinya juga tidak. Salah satunya saya kan, yang memang basicnya kan bidang guru kelas, sementara saya ngajar guru kelas. Nah itu bagaimana ya Pak? Oh, berarti Ibu ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu? Ya, Nah, jadi kira-kira tujuan Ibu apa untuk menerapkan pembelajaran diferensiasi tersebut Bu? Kalau boleh tahu? ya, terima kasih Pak. Tujuan saya ingin anak-anak itu tercapai dengan hasil belajar yang maksimal. Karena kebiasaan saya di sekolah, sering saya yang memberikan materi, anak-anak lebih pasif, saya yang lebih aktif. Nah, saya tertarik nih, bagaimana nih biar bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang lebih mengutamakan gaya belajar anak itu, begitu Pak. Oh gitu. Jadi menurut Ibu, apa hal apa saja yang perlu, supaya ketika Ibu menerapkan diferensiasi itu, hal-hal apa yang perlu Ibu terapkan supaya nanti hasilnya bagus nanti Ibu? Oh iya Pak. Mungkin begini kali ya Pak ya, misalkan saya ini kan setiap di sekolah ada yang namanya diagnostik awal yang kita ingin tahu bagaimana pembelajaran awal anak yang cara kita biar nanti mencapai tujuan akhir dari pembelajaran. Nah mungkin begini, saya bisa menerapkan cara belajarnya, misalnya audio tutorial atau enggak menggunakan visual, terus kinestetik, begitu ya Pak ya. Dan lagi nanti saya melihat gaya belajar anak berdasarkan minat belajarnya, begitu Pak. Oh iya Bu, berarti Ibu, langkah awalnya itu mengelompokkan minat bakat siswa Bu ya? Oh iya. Ya betul. Iya Bu. Jadi kira-kira, apa rencana Ibu untuk ke depannya? Mungkin secepat mungkin saya menggunakan pembelajaran itu biar fokus dengan gaya belajar anak berdasarkan kelompoknya. Nanti kan caranya itu nanti yang namanya diferensiasi itu kan ada diferensiasi produk, ada diferensiasi proses, nanti kan. Nah, sama itu nanti menyesuaikan dengan gaya profil belajar siswa itu tadi. Karena tadi sudah saya menggunakan dari profil anak, nanti saya mengetahui oh anak ini kelompoknya ke visual, nanti kelompok B misalnya ke kinestetik atau enggak kelompok C lebih kepada audio teori, audio apa sih Pak? Kok sulit-sulit benar ya nyebutnya ya Pak? Iya Bu. tiga kelompok itu begitu. Ya berarti rencananya seperti itu Bu ya, Ya, mengelompokkan berdasarkan minat dan bakat anak ya. Oh bagus Bu. Jadi kira-kira Bu, bagaimana, menurut Ibu untuk penyerapan ke depannya setelah Ibu mengelompokkan minat bakat siswa tersebut? Bagaimana untuk ke depannya Bu? iya Pak. Biasanya mungkin saya fokus fokus juga ke cara pembelajaran saya karena saya juga memiliki kekurangan dalam mengajar, tapi saya tetap harus belajar supaya mengoptimalkan cara belajar ke anaknya itu. Dan secepat mungkin Pak, nanti saya menerapkan pembelajarannya menggunakan RPP yang sesuai dengan diferensiasi pembelajarannya itu tadi. Jadi anak-anak lebih aktif,
lebih kreatif, lebih semangat. Intinya kan kita di kelas itu anak diutamakan dulu menyenangkan siswa gitu kan Pak. Jadi kalau siswanya udah senang, guru juga senang menyampaikan materi. Dan nanti secara alami, ibaratnya memang kadang kita terfokus kepada RPP itu kan kaku ya Pak ya. Terus terang, Yeah. kalau terfokus sama RPP itu kaku, tapi paling tidak kita ada gambaran ya Pak ya. Saya membuat RPP ini nanti harus begini, nanti sesuai ikutkan pelajaran yang saya capai. Nah, dalam RPP pelajaran Ya Bu. Berarti secepatnya dan mungkin Ibu sebaiknya melakukannya secara terus-menerus Bu ya, supaya nanti Ibu bisa melihat hasil yang lebih baik. Kira-kira masih ada lagi Bu? Saya rasa cukup ya Pak. Senang juga sudah bisa bercerita dengan Bapak, berdiskusi tentang pembelajaran diferensiasi. Jadi nanti tindak lanjutnya saya memahami Halo Bu apa Suyati. yang saya lakukan selanjutnya, begitu Pak. Halo Pak Dedi. Sepertinya Pak Dedi live ya, keluar kayaknya. Halo Pak Dedi. Halo Pak Dedi. Jaringan ya Pak? Halo Pak, jaringan ya? Iya Bu. Iya. Nggak apa-apa Bu. Siap. Ya. Iya Bu. Jadi permasalahan Ibu sudah tersampaikan Bu ya. Dan mungkin tadi dapat solusinya, mungkin Ibu dapat menerapkan secara terus-menerus ke siswa ya Bu. Nah sekarang Siap. Bu, sebelum kita akhiri percakapan kita pada kali ini, bagaimana perasaan Ibu setelah menyampaikan permasalahannya kepada saya gitu? Bagaimana perasaan Ibu? Ya, terima kasih Pak. Untuk hari ini saya merasa lega dan tenang juga. Ternyata dengan saya menyampaikan cara pembelajaran saya nanti ke depannya mendapatkan umpan balik dari Bapak. Semoga nanti saya langsung bisa menerapkan ke siswa saya. Jadi tujuan akhir kita memberikan keberpihakan kepada murid, gitu Pak. Iya Bu. Sebenarnya ada manfaatnya Bu ya. Ya. Ya Bu, boleh Bu kalau ada permasalahan boleh hubungi saya lagi, nggak masalah. Ya Pak, siap. Terima kasih Bu, ya Bu. Pak. Sama-sama Bu. Sudah selesai ya Pak kita ya? Ke Pak Paul. Ya, selamat sore Pak Dedi, apa kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Selamat sore juga Pak. Ya. Syukurlah Bapak Ya Pak. dalam keadaan baik. Jadi terima kasih juga meluangkan waktu Ya. untuk kegiatan coaching hari ini. Jadi karena waktunya tidak panjang, jadi Pak Dedi mau cerita tentang apa nih? Oh iya Pak. Ini terima kasih Pak ya atas waktu dan kesempatannya. Begini Pak, saya mau berbagi atau bercerita dengan Bapak ini. Begini Pak, di sekolah saya itu
anak didik saya itu ada permasalahan di sana. Permasalahannya seperti ini, Pak. Ketika saya mengajar itu, di kelas saya itu ada beberapa orang siswa saya, ketika saya menjelaskan pelajaran matematika itu, ada yang makan, Pak. Ada yang makan ketika saya menjelaskan. Jadi ada beberapa kali saya tegur, tetap diulangi lagi gitu. Jadi sekarang masalahnya itu, Pak. Oh, oke. Jadi menurut Bapak setelah di akhir dari pembicaraan ini, Bapak berharapnya ini percakapan ini menghasilkan apalah untuk Bapak? Oh ya, Pak. Nanti saya berharap setelah kita bercerita nanti, saya berharapnya nanti saya akan menemukan sebuah solusi dari permasalahan saya tersebut, Pak. Oh, oke. Mungkin nanti Bapak bisa bantu saya. Iya, Pak. Mudah-mudahan. Jadi kalau selama ini seperti apa Bapak menghadapi atau merespon siswa yang tadi berperilaku makan di tengah-tengah pelajaran itu? Iya, Pak. Biasanya ketika saya belajar mengajar itu, ada siswa saya yang makan, itu biasanya saya dekati dia. Kenapa kau makannya sekarang? Sekarang kan kita ada kegiatan kelas kita, jadi kita itu tidak boleh makan ketika jam pelajaran. Nah, kalau makan nanti istirahat saja, waktu istirahat saja, saya bilang. Tapi hal seperti itu yang saya lakukan itu belum efektif, Pak, sehingga nantinya diulanginya lagi gitu. Jadi menurut Bapak atau yang Bapak rasakan ketika Bapak sudah bertanya mengapa makannya jam segini, mengapa tidak menunggu jam istirahat, seperti apa respon dari anaknya? Responnya ada rasa sedikit takut, Pak, ya, ketika kita hampir ke mejanya. Alasannya karena lapar aja gitu. Saya lapar, Pak, katanya gitu. Bapak kan mengajar di di tingkat SD ya, mungkin kelas berapa itu, Pak? Kelas 4, Pak. Dengan mendekati tadi, ternyata menurut Bapak belum efektif. Untuk alternatif lain atau rencana lain yang mungkin Bapak rencanakan supaya lebih efektif itu apa, Pak? Oh iya, Pak. Mungkin saya bisa untuk lebih mendekati mereka dengan cara menanyakan atau membilang kepada siswa saya itu untuk makan dulu, Pak, sebelum ke sekolah. Karena saya lihat itu baru jam pertama mereka udah makan makanan yang dibeli di kantin gitu. Jadi nanti mungkin saya bisa membimbing siswa saya itu dengan menyampaikan ketika kita sebelum mereka ke sekolah kita makan dulu supaya nanti ketika jam pelajaran tidak lapar dan nanti waktunya istirahat baru makan lagi gitu, Pak. Mungkin itu yang dapat saya terapkan lagi, Pak. Gitu. Oh, berarti dengan mungkin memanggil anak-anak tersebut langsung diberi pengarahan atau diberi seperti yang Bapak sampaikan tadi supaya dia menyiapkan makannya sebelum gitu ya Pak, sebelum pembelajaran dimulai gitu. Iya, Pak. Jadi sebelum mereka belajar sebaiknya dari rumah itu makan dulu supaya nyampe di sekolah itu mereka nggak lapar gitu, Pak, nggak cepat lapar gitu. Betul. Lalu kapan Bapak rencana akan mengambil atau mengumpulkan anak-anak itu untuk bisa menyampaikan yang seperti Bapak rencanakan itu tadi? Secepatnya, Pak.
mungkin besok akan saya terapkan, Pak, secepatnya, supaya nanti untuk berikutnya itu anak-anak bisa fokus, yang lain-lain teman-teman yang lain bisa fokus untuk menerima materi yang saya sampaikan. Jangan nanti gara-gara mereka itu masih ada yang belum patuh dengan aturan, maksudnya masih ada juga makan-makan di kelas gitu. Jadi, hendaknya janganlah gara-gara itu mengganggu dengan teman-teman yang lain. Jadi secepatnya Pak akan saya terapkan gitu. Akan saya panggil. Oke. Baiklah Pak Dedi, saya kira memang langkah itu udah tepat. Apalagi kalau Bapak memang sudah merencanakan untuk segera dilakukan, misalnya besok. Berarti ini besok itu langsung anak-anak yang Bapak sudah ketahui yang sering melakukan itu nanti akan Bapak panggil, akan Bapak ajak ngobrol gitu ya? Iya Pak. Baik Pak, saya Iya. kira di penghujung ini satu hal lagi yang mungkin mau saya tanyakan. Jadi setelah berdiskusi melalui kegiatan coaching ini, apa nih yang bisa enggak Bapak uraikan solusi jadi yang betul-betul akan Bapak lakukan terhadap anak-anak yang tadi sering makan di jam-jam pelajaran? Oh iya Pak. Mungkin setelah kita berbicara seperti ini, saya merasa agak lebih lega Pak ya. Ibaratnya permasalahan saya itu saya dapat panggil mereka dan memberikan bimbingan nanti supaya sebelum ke sekolah itu mereka makan dulu, dan ketika istirahat baru mereka makan lagi gitu Pak. Dan untuk penerapannya mungkin secara terus menerus nih Pak, kontinu secara terus menerus, mungkin itu Pak. Ya, jadi walaupun nanti sudah akan dilakukan yang ini, tetapi tetap dilihat lagi, direfleksikan lagi ya Pak ya. Sehingga kalau Iya dirasa Pak. diperlukan, dilakukan pemanggilan lagi, dan supaya kan ini kalau perubahan itu kadang-kadang tidak bisa langsung jadi gitu kan. Jadi kita mungkin perlu diulang-ulang gitu ya Pak. Iya. Iya Oke Pak, butuh Pak. proses. Iya betul. Ya betul Pak. Jadi saya kira selamat Pak Dedi. Semoga nanti usaha-usaha yang dilakukan itu bisa berhasil. Peserta didiknya bisa menempatkan diri, makan sesuai waktu-waktu istirahat atau sebelumnya. Oke. Terima kasih Pak Dedi ya atas. Saya terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya. Saya sangat terima kasih sekali Pak karena sudah mendengarkan cerita saya, permasalahan saya. Terima kasih banyak Pak atas waktu dan kesempatannya. Oke Pak Dedi, selamat sore. Terima kasih ya. Iya Pak. Terima kasih.